Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Kristiana dengan NIM 121220052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Hijau, yaitu tentang efek rumah kaca. Baik, efek rumah kaca sendiri adalah fenomena alamiah yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, uap air, dan gas buatan manusia seperti CFC serta HFC memerangkap panas dari sinar matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Proses ini sebenarnya bermanfaat karena menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan memungkinkan kehidupan berkembang. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi diperkirakan hanya sekitar -18 derajat Celcius, sehingga mustahil bagi manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Namun, akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, industrialisasi, dan pertanian intensif, konsentrasi gas rumah kaca meningkat secara berlebihan. Hal ini membuat panas terperangkap lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga suhu bumi meningkat secara signifikan. Fenomena yang kemudian ini dikenal sebagai pemanasan global. Kemudian, efek dari rumah kaca ini memberikan dampak bagi kita dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan memberikan dampak yaitu yang pertama penyakit akibat suhu panas ekstrim, di mana heat stroke, dehidrasi, serangan jantung lebih sering terjadi saat gelombang panas. Yang kedua, polusi udara memburuk, di mana peningkatan CO2 dan ozon troposferik memperparah asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru. Kemudian yang ketiga, penyakit menular menyebar lebih luas, di mana nyamuk Aedes aegypti, pembawa demam berdarah dapat bertahan di daerah yang sebelumnya dingin. Malaria, kolera, dan leptospirosis meningkat. Kemudian yang keempat, krisis pangan berdampak ke gizi. Kekurangan gizi seperti stunting, anemia meningkat di wilayah rawan pangan akibat gagal panen. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, pertanian dan perikanan. Produksi padi, gandum, dan jagung menurun karena perubahan suhu dan curah hujan. Kemudian nelayan juga merugi karena migrasi ikan dan rusaknya terumbu karang. Yang kedua, biaya kerusakan infrastruktur. Banjir, badai, dan kebakaran hutan menyebabkan kerugian triliunan rupiah per tahun. Yang ketiga, energi. Permintaan listrik naik karena pendingin ruangan, sementara waduk PLTA terganggu kekeringan. Yang keempat, asuransi dan bisnis, di mana premi asuransi melonjak karena risiko bencana iklim meningkat. Yang kelima, peluang baru. Industri energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, bioenergi berkembang pesat, sehingga membuka lapangan kerja baru. Kemudian yang ketiga di bidang iklim, di mana yang pertama itu pemanasan global. Suhu rata-rata bumi naik sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri, berdasarkan data IPCC. Kemudian dua, perubahan pola hujan. Wilayah tropis musim hujan lebih basah, karena sehingga menyebabkan banjir, dan pada musim kemarau lebih panjang, menyebabkan kekeringan. Kemudian eh, yang ketiga, mencarinya es kutub dan glacier. Greenland dan Antartika kehilangan miliaran ton es per tahun. Selain itu juga permukaan laut diproyeksikan naik lebih lebih banyak 1 meter pada tahun 2100 jika emisi tidak ditekan. Yang keempat, fenomena cuaca ekstrim. Badai tropis lebih intens, angin puting beliung, gelombang panas, dan hujan ekstrim makin sering. Yang keempat, pada bidang makhluk hidup dan ekosistem. Yang pertama, kepunahan spesies. Hewan kutub seperti beruang kutub dan penguin kehilangan habitat. Yang kedua, perubahan rantai makanan, di mana jika plankton laut mati akibat suhu tinggi, ikan dan hewan laut lain ikut terganggu. Yang ketiga, migrasi spesies. Hewan atau tumbuhan berpindah ke wilayah yang lebih sejuk, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keempat, manusia sebagai makhluk hidup, di mana manusia terpaksa bermigrasi atau climate refuge karena tanah tenggelam atau tidak produksi lagi. Yang kelima, dampak pada bidang infrastruktur, di mana transportasi darat. Jalan aspal meleleh pada suhu lebih tinggi dari 50 derajat Celcius. Selain itu juga rel kereta menjadi melengkung.
Yang kedua, pada transportasi udara, badai dan angin kencang menyebabkan pembatalan penerbangan. Yang ketiga, transportasi laut, di mana dermaga dan pelabuhan rusak akibat kenaikan permukaan laut. Yang keempat, bangunan dan perumahan. Banjir merusak rumah di pesisir, khususnya di daerah Jakarta, Semarang, dan lain-lain. Yang kelima, energi dan air bersih. Bendungan tidak berfungsi optimal karena pola hujan bergeser. Sedangkan ada pula dampak lainnya, yaitu yang pertama keamanan pangan global. Produksi pangan dunia bisa turun 25% pada 2050 jika tren efek rumah kaca ini terus berlanjut. Yang kedua, migrasi iklim. Jutaan orang di Asia Tenggara, Afrika, dan Kepulauan Pasifik terancam kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, konflik sosial dan politik. Perebutan sumber daya air dan lahan pertanian bisa memicu konflik. Kemudian ada pula solusi untuk mengurangi efek dari rumah kaca itu bisa kita lakukan pada beberapa tingkat. Yang pertama pada tingkat individu, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Yang kedua, menghemat energi listrik, menggunakan lampu LED, mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik sekali pakai, lebih banyak daur ulang. Yang keempat, menanam pohon atau ikut program penghijauan lainnya. Yang kelima, mengurangi konsumsi daging berlebih karena peternakan menghasilkan metana yang tinggi. Kedua, di tingkat nasional, yang pertama transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi pada industri, transportasi, dan bangunan. Yang ketiga, kebijakan penanaman kembali hutan atau reforestasi dan pencegahan deforestasi. Yang keempat, membatasi emisi industri dengan regulasi dan pajak karbon. Yang kelima, pengembangan transportasi massal yang ramah lingkungan. Kemudian solusi di tingkat global, yang pertama kesepakatan internasional, misalnya Perjanjian Paris, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture and storage. Yang ketiga kolaborasi penelitian global untuk inovasi energi bersih. Yang keempat dukungan negara maju terhadap negara berkembang dalam transisi energi. Sekian presentasi saya mengenai efek rumah kaca. Terima kasih atas perhatiannya. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini, menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Lebih lengkapnya, berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Pada April lalu, suhu laut global melonjak menjadi 21,1 derajat Celcius. Hal itu disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Climate Change Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa panas di Samudra Atlantik Utara dengan gelombang panas laut yang ekstrem di dekat Irlandia, Inggris, dan Laut Baltik. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat tingkat kualitas udara yang berbahaya ke Amerika Utara bagian timur. Tingkat asap kebakaran hutan yang tinggi ini menjadi hal biasa di pantai barat. Namun, para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim bisa membuat kebakaran hutan dan asapnya lebih mungkin terjadi dan lebih intens. Para ilmuwan mengamati bahwa es laut Antartika telah menyusut ke level terendah yang pernah ada. Berdasarkan data National Snow and Ice Data Center, pada 27 Juni 2023, luas es mencapai 11,7 juta kilometer persegi, hampir 2,6 juta kilometer persegi di bawah rata-rata untuk tanggal yang sama, dalam periode 1981 sampai 2010. Dengan kata lain,
Luas area yang hilang hampir 4 kali ukuran Texas.